Halo Crusaders, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Meski banyak perbedaan dalam ajarannya, tiap agama pasti mengajarkan hal-hal baik. Tapi bagaimana jika ada agama baru yang ajarannya cukup dalam tanda kutip aneh? Berikut ini ada beberapa agama baru yang paling aneh di dunia. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sebuah sekte religius bernama Raelian Forilhon punya ajaran yang cukup aneh guys. Pasalnya ia menjadikan alien sebagai tuhannya. Ajarannya yang disebut Raelisme ini membawa gagasan bahwa sebenarnya manusia adalah ciptaan ilmiah yang disengaja. Primera vez, un equipo de televisión español ha tenido acceso al líder de los raelianos. Ce qui se passe dans l'ordre des anges reste entre les anges. Udah gitu, Raelisme ini mendukung kebebasan seksual dan pengembangan ilmiah. Mereka mengklaim bahwa tahun 2012 lalu telah menciptakan cloning bayi manusia. Para pengikutnya juga meyakini jika Tuhan mereka yang bernama Elohim adalah makhluk astral yang pernah datang ke bumi sebagai utusan malaikat. Emang sih, kalau kita mau cari sesuatu tinggal buka Google aja yang tahu segalanya. Tapi jangan sampai menjadikan Google Tuhan ya guys. Kayak agama baru yang satu ini nih. Agama bernama Googleisme ini menjadikan mesin pencarian Google sebagai Tuhan. In the forum that's talking about new religion, which is Googleism, and I found the site of the Church of Google. Nggak tanggung-tanggung, mereka bahkan punya ruang khusus yakni gereja Google dalam bentuk digital. Jadi hanya bisa diakses melalui website khusus mereka. Alasan para pengikutnya menyembah Google karena menurut mereka Google itu maha tahu dan tidak akan mati seperti manusia. As Googleists believe, Google is the most thing around close to be called God. Emang agak sedikit konyol ya guys kedengarannya, tapi mereka bener-bener serius loh guys. Berbeda dengan agama lainnya, agama baru yang satu ini malah berkebalikan menyembah Dajjal. Agama bernama Caudai Temple yang berada di Vietnam ini sampai punya tempat ibadah khusus dengan desain berwarna-warni. Or masculine energy. It's balanced by the nurturing and restorative spirit of the yin of the feminine. Di dalamnya terdapat dinding-dinding berupa ukiran dan terlihat sebuah berhala besar dengan gambar mata satu. Dilansir dari dafunda.com, banyak peneliti yang menganggap jika agama Caudai ini memang didanai langsung oleh kaum Freemason dan Illuminati. Sampai saat ini diketahui pengikutnya sudah berjumlah 2-3 juta jiwa di Vietnam dan juga belahan dunia lainnya. Kecerdasan buatan alias artificial intelligence memang jadi daya tarik bagi sejumlah orang. Namun nampaknya mantan karyawan Google yang bernama Anthony Levandowski ini terlalu berlebihan sehingga membuat agama baru yang memuja kecerdasan buatan atau robot. Dilansir dari kumparan.com, agama yang diberi nama Way of the Future ini nantinya akan dibuat kitab suci bernama The Manual. Agama ini juga akan fokus pada realisasi, penerimaan, dan pemujaan kepada Tuhan berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh hardware dan software komputer. Pasti kalian tahu banget kan sama film Star Wars? Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata di dunia ini ada agama yang terinspirasi dari film Star Wars. Namanya adalah Jediisme. Agama ini didirikan oleh para fans fanatik Star Wars yang berdiri di Inggris. All of a sudden it's a Jedi Gathering 2014. I said, get out. These people actually get together. We're borrowing our myth from a bunch of movies. Ide awalnya didasari sistem kepercayaan jagoan berjubah dan bersenjata lightsaber dalam film Star Wars. Dilansir dari BBC.com, setiap hari si empunya gereja, yaitu Patrick Daychild,
selalu berdakwah setiap hari untuk menyebarkan agama Jedi. Ia juga mengklaim kalau Jedi bukan hanya film, tapi juga tentang perspektif kepercayaan. Agama Kopimisme menjadi viral setelah Swedia mengakui agama tersebut sebagai salah satu agama resmi. Bagi para pengikut agama ini, kegiatan berbagi data menggunakan metode copy-paste menjadi ritual peribadatan mereka. Hi Daniela, from SU Lusana. Memang aneh ya guys, tapi dalam Kopimisme, simbol CTRL plus C dan CTRL plus V dianggap menjadi simbol yang sakral. Penggunaan kedua simbol tersebut untuk menyalin dan menyebarluaskan data dianggap sebagai ibadah. Ada-ada aja ya guys. Seorang penulis fiksi ilmiah bernama L. Ron Hubbard mendirikan ajaran baru sejak tahun 1952. Ajaran baru yang bernama Scientology ini berpandangan bahwa roh manusia adalah entitas yang abadi dan selalu reinkarnasi. Selain itu, agama ini juga mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk alien yang tertinggal di bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Dilansir dari Kipo.me, pada 2007 tempat ibadah agama ini mengklaim sudah ada 3,5 juta anggota di Amerika Serikat. Bahkan artis-artis Hollywood banyak yang menganut ajaran Scientology ini loh guys. Beberapa di antaranya yaitu Tom Cruise, John Travolta, dan masih banyak lagi. Warganet sempat dihebohkan dengan adanya sebuah kuil yang dipakai untuk memuja sepeda motor di India. Setiap orang yang melewati wilayah itu biasa memberi penghormatan kepada kuil bernama Om Bana tersebut. Asal mulanya pada 1991 ada pria bernama Om Bana yang mengendarai sepeda motor kesayangannya dan langsung meninggal di tempat karena kecelakaan fatal. Anehnya, sepeda motor bekas kecelakaan yang dibawa polisi itu menghilang dan ditemuin lagi di lokasi kecelakaan. Nah, sejak itulah warga di sana yakin kalau Om Bana hidup di dalam motor itu, dan banyak orang yang selalu berkunjung dan berdoa kepada Om Bana untuk meminta perlindungan. Daging asap kan enaknya buat dimakan ya guys. Sebagian warga Las Vegas malah menjadikan daging asap sebagai Tuhan mereka. Nggak tanggung-tanggung, mereka juga punya gereja yang bernama Gereja Bacon. Bahkan mereka juga punya website resmi yang mempersilahkan siapa aja ikut mengakui Bacon sebagai Tuhan. Dilansir dari Mirror.com, pendiri gereja ini adalah seorang ateis bernama John Whiteside. Ia mengaku mendirikan gereja Bacon untuk membalas penghinaan dan diskriminasi terhadap ateis. Sebuah kuil berusia 117 tahun di selatan Pulau Ubin, Singapura menyembah berhala yang nggak biasa. Boneka itu juga dihiasi dengan lipstik, kuteks, wewangian, dan kosmetik lainnya yang dibawa oleh para peziarah. Biasanya peziarah yang datang kebanyakan dari Singapura dan Malaysia. Mereka percaya kalau boneka itu punya kekuatan magis. Awalnya boneka ini tidak disembah, tapi gara-gara seorang warga di sana selalu memimpikan sosok Barbie, makanya boneka Barbie itu akhirnya dijadikan berhala. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa kejadian aneh di Israel yang beberapa diantaranya dihubungkan dengan tanda datangnya kiamat.
Di Israel, tepatnya di kota Yerusalem, terdapat sebuah tembok yang dianggap suci atau yang biasa disebut sebagai tembok ratapan. Karena di tembok ini, kaum Yahudi bisa dengan leluasa berkeluh kesah atau mengirim surat di tembok ratapan yang dipercaya langsung berhubungan dengan Tuhan. Namun sejumlah peristiwa cukup membuat penduduk maupun pengunjung gempar karena tembok yang dianggap suci itu rupanya terdapat seekor ular yang bersembunyi di balik lubang tembok ratapan. Hal ini tentunya bukan dianggap kejadian biasa karena kaum Yahudi percaya sesuai nubuat Alkitab kuno yang mereka percayai menganggap jika ular merupakan simbol kebangkitan setan atau roh jahat. Bahkan di antara mereka percaya kehadiran ular di tembok ratapan ini pertanda akan datangnya hari kiamat. Sebuah video berhasil merekam fenomena aneh di langit Israel. Di sini kita bisa melihat ada awan hitam besar perlahan datang menghampiri kerumunan tentara Israel. Ada yang menyebutkan awan hitam yang tiba-tiba muncul itu bukan hanya awan badai debu dan hujan saja, melainkan adanya campur tangan Tuhan yang sengaja mengirimkan awan di perbatasan Israel dan Suriah. Bahkan warga Israel percaya bahwa awan hitam tersebut sengaja dikirim untuk melindungi Israel dari tangan kelompok ISIS. Menurut kalian gimana tentang kejadian aneh ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.